all things work for our good. Though sometimes we don't see how they could, struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ketika Yusuf mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan, di dalam akhir kisahnya justru dialah yang menghibur saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebuah rancangan Allah, reka-reka yang Allah buat, tidaklah pernah memiliki niat jahat karena sifatnya yang adalah terlampau baik. Sama seperti pada Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Paulus menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam kondisi-kondisi di mana kita bergumul, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita merasa Tuhan seakan diam. Dan mungkin kita berteriak sama seperti Daud ketika berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Tetapi ketika Yesus Kristus berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Disitulah momen di mana Allah sungguh-sungguh memalingkan wajahnya dari Yesus Kristus karena dosa yang ditanggungnya. Dosa-dosa kita yang ditanggungnya membuat Allah ditinggalkan. Yesus Kristus yang adalah anak Allah ditinggalkan oleh Bapanya. Dan disinilah penghiburan terhadap kita. Karena penebusannya membuat kita tidak lagi ditinggalkan oleh Allah. Tuhan berjanji kepada kita. Ketika Dia memberikan amanat agungnya, Dia mengakhiri dengan aku akan menyertai engkau senantiasa. Bahkan di Yohanes, di dalam kalimat-kalimat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ aku ingin engkau berada. Aku ingin bersama-sama dengan engkau. Dan disinilah
Janji Tuhan yang boleh menghibur kita di dalam masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa itulah kita boleh meyakini seperti yang Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan yang baik adalah rancangan yang baik. Dan jalan Tuhan yang sempurna adalah jalan yang terbaik untuk kita boleh lalui. Mari kita yakini dan percaya. Ketika kita tidak melihat rencana Tuhan saat ini, ketika kita tidak mampu melihat pekerjaan tangannya, percayalah kepada hatinya yang adalah penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mau memberikan rahmatnya terhadap kita orang-orang berdosa. When you don't understand, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good. God is too good to be unwise. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas rahmat-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami mau memohon agar Tuhan yang boleh meyakinkan kami di dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti dan tidak jelas ini. Kami mau berpegang kepada Allah yang pasti, Allah yang pasti mengasihi kami, karena perbuatan-Mu di atas kayu salib nyata dan boleh menghibur setiap kami orang-orang berdosa. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk bukan hanya melihat rancangan dan perencanaan Tuhan, tetapi kami juga boleh melihat siapa Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Dan kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam setiap kondisi-kondisi yang berat ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan kami tidak datang dari yang lain selain daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk setia memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Momen-momen seperti ini membuat kami boleh melihat betapa lemahnya kami dan betapa harusnya kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan Fazar. Mari kita pergi ke kediamannya. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Amin. Teman-teman, kita tahu bahwa situasi saat ini bikin hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Banyak rencana kita yang mungkin harus kita tunda atau bahkan kita batalin. Semuanya itu bikin kita lupa bahwa Tuhan masih menyertai kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu masih dan akan selalu ada dalam kontrolnya Tuhan. Mari teman-teman kita tetap bersyukur kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini. Itu hanya karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku.
menebus dosa kita, sekali untuk selamanya di kayu salib. Itu bukan hasil usaha kita, teman-teman, melainkan pemberian Allah. Mari saat ini kita renungkan kembali keselamatan dan pengampunan yang sudah kita terima. Mari kita akui bahwa itu bukan karena kita, melainkan Kristus di dalam kita. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but true Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but true Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price that has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free. Yet not I, but true Christ in me. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dapat masuk ke dalam pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai yang keempat. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah pengakuan-pengakuan yang kami ucapkan kepadamu. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat sepanjang minggu ini. Engkau tahu apa yang sudah kami katakan, apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali hidup jauh dari rasa takut akan Engkau. Ampunilah kami jikalau kami lebih sering mementingkan kedagingan kami
dibandingkan mementingkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, bawalah kami kembali lagi untuk memiliki hati yang takut akan Engkau ya Allah. Dengan mengingat kembali akan segala kasih setia yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami supaya kami benar-benar hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Mari teman-teman bersama-sama kita membacakan janji pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Sebentar, aku akan share screen dulu. Ya, kita akan sama-sama baca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Bentar ya. 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Aku akan bacakan bagi teman-teman semua. Teman-teman silahkan melihat di Alkitab masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia.
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mungkin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini, teman-teman. Oke, sebentar. Ya teman-teman, jadi kalau kita ingat ada satu film ya, yang ini kayaknya udah agak lama ya, mungkin jadi ketahuan umurku ya, itu film X-Men, salah satu film X-Men yang judulnya itu adalah Days of Future Past ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu film ini, bukan salah satu ya, film ini kira-kira menceritakan bahwa orang-orang yang waktu itu menjadi mutan ya, yang punya kekuatan super dan lain sebagainya, mereka itu kehidupannya terancam ya di masa depan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya hidup mereka tidak terancam? Yaitu mereka seperti harus mengubah satu kejadian di masa lalu supaya hidup mereka di masa depan itu terjamin. Kira-kira begitu ceritanya, ya kan? Dan kita bisa, kalau teman-teman yang udah nonton atau yang belum nonton, ya silahkan nonton di portal-portal nonton online yang terdekat ya. Ada satu adegan di mana katanya ini orang-orang kita semua nih harus kembali ke masa lalu dan mengubah satu kejadian dari salah satu mutan waktu itu ya, itu si Raven itu, atau yang dikenal juga dipanggil Mystic gitu. Jadi satu kejadian yang harus diubah dari diri dia, dan itu akan mengubah masa depan kita, katanya begitu ya. Nah itu di akhir filmnya aku mencoba mengutip apa yang dikatakan narator ya. Jadi setelah filmnya selesai, adegannya apa ya teman-teman lihat sendiri dan nanti ya. Atau kalau yang masih ingat dulu nonton ya silahkan diingat-ingat. Jadi di adegan terakhir film ini ya, setelah semua rangkaian peristiwa bolak-balik masa depan masa lalu itu terjadi, ada narator yang ngomong begini ya. Countless choices can define our fate. Each choice, each moment a ripple in a river of time. Enough ripples and you can change the tide. For the future is never truly set. Kira-kira narator itu mau ngomong gini kan, banyak sekali pilihan yang dapat menentukan takdir hidup kita. Ya. Setiap pilihan yang kita buat, setiap momen dalam kehidupan kita, itu bagaikan sebuah riak dari waktu perjalanan hidup kita. Nah, kalau riaknya itu sudah cukup, maka kita akan bisa mengubah atau mungkin mengontrol gelombang kehidupan. Karena, kata dia, masa depan itu nggak pernah benar-benar pasti. Dengan kata lain, kita bisa menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, dengan kita, ya entah kayak seperti mereka, balik ke masa lalu kah, begitu ya. Tapi juga ketika balik ke masa lalu, kalau teman-teman ingat-ingat lagi adegan terakhirnya itu, ternyata di masa lalu itu pun bisa ada cerita yang berubah, ada titik adegan kehidupan yang berubah, begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita coba kutip itu di dalam kehidupan kita, ya, kira-kira mungkin kita bisa ngomong begini, ya. Ntar silakan teman-teman pikirkan ini benar apa kagak, gitu ya. Ada banyak sekali nubuat, ya, entah itu dalam bentuk khotbah kah, ya, kata-kata kalimat-kalimat yang menguatkan kita, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semua bisa menentukan takdir hidup kita, nasib hidup kita. Setiap pilihan yang kita buat, setiap momen dalam kehidupan kita, itu hanya sebuah riak dari perjalanan waktu kita, dari sungai kehidupan kita, sungai waktu kehidupan kita. Nah, kalau riaknya sudah cukup, maka kita akan bisa mengendalikan gelombangnya. Karena Tuhan pasti akan menentukan masa depan kita dari hal-hal ini. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, teman-teman, apakah ini benar? Tapi di dalam konteks kehidupan kita sekarang khususnya ya, di masa-masa pandemi, ada mungkin di antara kita yang sudah kerja ya, kita sedikit banyak kena efek resesi misalnya gitu ya. Di masa-masa seperti ini justru gereja, atau mungkin ada beberapa atau ada banyak gereja yang menjual hal seperti ini. Dan bukankah sebenarnya itu adalah palsu, teman-teman? Atau nggak tahu ya, kalau ada di antara kita yang mungkin kemakan sama kata-kata tadi, begitu ya. Aku balikin sedikit nih ya. Tuh. Ada banyak nubuat yang bisa menentukan nasib kita. Ada banyak firman yang bisa menentukan nasib kita, gitu ya. Ada banyak penggalian Alkitab yang sesuai kemauan kita yang bisa menentukan nasib kita, gitu ya. Karena Tuhan akan pakai itu semua. Tapi bukankah harusnya kalau kita paham firman Tuhan seperti apa, otoritas firman Tuhan, keotentikan firman Tuhan, bukankah semua ini sebenarnya palsu? Ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah nubuat palsu, janji-janji palsu, firman yang palsu, yang mengatakan bahwa
Semua ini nih bisa kita pakai loh untuk menentukan masa depan kita. Dan teman-teman, bukankah sekarang harusnya kita kembali kepada apa yang benar? Nah, teman-teman, masalah ini ternyata masalah klasik. Kalau kita lihat di dalam konteks surat 2 Petrus, ya, teman-teman mungkin minggu-minggu lalu sudah bahas juga, gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus mencoba untuk menjawab akan masalah ini, ya. Ternyata masalah klasik dulu sudah terjadi, sekarang masih terjadi, teman-teman, gitu ya. Bahkan sedihnya, ironisnya adalah di dalam gereja, ya. Nah, kita kan sama-sama lihat bagaimana Rasul Petrus, khususnya di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, bagaimana dia menjawab hal ini. Nah, teman-teman, sebelum situ, aku mencoba aja kita throwback sejenak, ya. Apa yang sudah mungkin kita lewati beberapa minggu kemarin. Jadi tema utama, kalau kita lihat dari surat 2 Petrus ini adalah ada di dalam ayat kedua dari pasal pertama. Yaitu bagaimana Rasul Petrus mengajak jemaat waktu itu untuk benar-benar kenal siapa Allah Tritunggal yang mereka percaya, dan siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Tuan di dalam kehidupan mereka. Ini tema besar, tema penting yang dielaborasi Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus ini. Dan juga dia berusaha mengaitkan bagaimana pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran palsu, membuat palsu itu, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, konteks ya. Jadi kan Rasul Petrus kan nggak serta-merta tiba-tiba ngomong, ini lu orang harus begini. Tapi ada masalah besar yang waktu itu mereka hadapin, yang dibuat-buat oleh orang-orang lain, yang menjadi ajaran palsu, yang menjadi nubuat palsu. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Ya. Mungkin teman-teman udah kemarin sempat baca, aku akan bacakan lagi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ternyata waktu itu menjadi masalah besar. Dan itu dipakai oleh pengajar-pengajar palsu, ya, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, begitulah ya. Pengajar-pengajar palsu itu untuk membesarkan nama mereka, untuk menyesatkan jemaat Tuhan waktu itu. Dan ini menjadi konteks di mana Petrus akhirnya berbicara apa yang tadi kita baca, gitu ya. Dan juga yang mungkin minggu-minggu lalu kita sudah sama-sama renungkan, teman-teman sudah sama-sama coba gali, gitu. Nah, dari tema utama dan masalah ini, Paulus juga Petrus sebenarnya juga mengingatkan sebelumnya bahwa ini hal-hal yang penting. Nah, ini teman-teman salah satu terjemahan Alkitab yang sangat baik, aku pikir, untuk menekankan, untuk mengajak kita melihat bahwa ini masalah yang urgent, ya. Dan kalau kita lihat konteks kehidupan kita juga pun saat ini, ya, ini masalah yang urgent. Ajaran palsu itu bukan sekedar sedikit menyimpang, bukan sekedar ya ini mah cuma beda sedikit dah sama yang dikotbahin Lause Misael, Lause Ray gitu ya, Lause Wendy, Lause Dina gitu. Tapi ini masalah yang krusial guys, gitu. Makanya salah satu terjemahan Alkitab ini kalau nggak salah New Living Translation ya, dia menerjemahkan perkataan Petrus itu dengan urgensi yang sangat tinggi. Jadi masalah-masalah yang Petrus ingatkan itu punya urgensi yang sangat tinggi. The stakes are so high. Sampai seakan-akan itu tuh Petrus bilang, gue nih kayak pasang alarm, alert gitu, reminder tiap saat buat lo, supaya lo ingat ini sesuatu yang urgent, gitu ya. Dan gue akan terus-menerus mengingatkan kalian selama gue hidup. Kira-kira Petrus ngomong begitu. Dan aku pikir kita juga perlu memperhatikan bahwa setiap apapun yang kita dengarkan di masa-masa sekarang ini, itu punya urgensi yang tinggi, teman-teman. Karena kita, apakah jangan-jangan kita sedang dibohongi, gitu ya. Nah, dari situ, bagaimana Petrus menjawab? Yang pertama, ini mungkin minggu lalu sudah dijabarkan ya, yaitu bagaimana Petrus menjabarkan dia sebagai saksi mata, saksi hidup dari pelayanan Tuhan Yesus, dari kehidupan Tuhan Yesus, dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, karena sudah dijelaskan, aku tidak akan jelaskan lagi, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke jawaban kedua dari Petrus, yaitu bagaimana dia berusaha menjelaskan, ada loh, nggak hanya saksi hidup, yaitu kami, tapi ada saksi yang lebih senior, dalam tanda kutip gitu ya. Ada nubuatan-nubuatan yang sudah menjadi saksi juga, dan itu diceritakan, dinarasikan, disaksikan kembali oleh Roh Kudus di dalam kitab suci, gitu ya. Dan teman-teman, by the way, waktu itu mereka tidak punya perjanjian baru, gitu ya. Mereka masih memegang perjanjian lama, gitu.
Oleh sebab itu, dalam konteks itu, Petrus tuh betul-betul menekankan urgensi untuk jemaat waktu itu betul-betul memahami nubuat-nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan aku pikir juga kita baik untuk bisa memahami ini semua. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan, satu keutuhan, gitu ya. Nah, bagaimana Rasul Petrus menjabarkan ya saksi Roh Kudus melalui nubuat ini sebagai jawaban dari betapa krusialnya masalah kedatangan Tuhan Yesus yang dipalsu-palsukan itu, gitu ya. Nah, teman-teman, yang pertama, kita bisa melihat dari ayat 19. Teman-teman, dari ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan itu semua, begitu ya. Nah, kita coba lihat kalimat pertamanya dulu. Teman-teman, Petrus mengingatkan bahwa ini adalah nubuat-nubuat para nabi itu adalah sesuatu yang justru ketika kami sebagai saksi hidup itu sudah melihat kehidupan Tuhan Yesus, ya. Dan di dalam nubuat-nubuatan para nabi itu juga ada nubuat tentang kehidupan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan, gitu ya. Itu menjadi makin terkonfirmasi. Nubuatan-nubuatan itu ternyata reliable, dapat kami andalkan, begitu ya. Ini sesuatu yang terkonfirmasi di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang kami saksikan. Berarti apa? Ada kesinambungan antara apa yang nabi-nabi itu bicarakan ratusan tahun yang lalu, ya kalau dari kita berarti kan ribuan tahun yang lalu, gitu ya, dengan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang kami ceritakan kepada kalian. Ya, Petrus mau ngomong begitu. Dan kemudian dia lanjutkan dengan menjelaskan bahwa semua itu harus kamu perhatikan baik-baik, ya. Bukan hanya mendengar, hear, gitu ya, tapi harus listen attentively, gitu ya. Perhatikan betul-betul. Kenapa? Karena, nah, di sini teman-teman menarik, ketika Petrus memakai sebuah penggambaran atau pengontrasan lebih tepatnya ya. Kalau kita di bahasa Indonesia itu dituliskan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jadi teman-teman, dia berusaha mengandaikan, mengibaratkan, menggambarkan nubuatan-nubuatan nabi-nabi masa perjanjian lama itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Teman-teman, kalau kita coba lihat sejenak kehidupan bangsa Israel ya di masa perjanjian lama, waktu itu di masa nabi-nabi, kehidupan mereka kelam sekali, gelap sekali, ada di dalam pembuangan. Dan mungkin keadaan kita sekarang tidak jauh berbeda. Kita memang tidak ada di pembuangan, tapi kondisi kita itu seperti sedang dibuang. Ya, kita ada di masa pandemi. Tadi kan Lausarya udah bilang ya, kita nggak tahu sampai kapan, nggak bisa beraktivitas dengan normal, tidak bisa keluar-keluar dengan bebas, tidak bisa ibadah onsite dengan bebas, begitu ya. Kita seperti terkungkung, gitu ya. Dan itu sepertinya gelap sekali nuansanya. Dan nubuat-nubuat Nabi waktu itu seperti cahaya yang terus-menerus bersinar di tengah kegelapan. Oleh karena itu harus benar-benar diperhatikan. Dan aku kira itu juga firman yang sama yang terus berbicara bagi kita sekarang. Di masa-masa kegelapan seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, firman Tuhan ya, tidak hanya perjanjian lama tapi juga perjanjian baru, terus-menerus menerangi kita, memberikan kita insights, wisdom untuk kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana sih harusnya kita menghadapi kehidupan ini? Bagaimana harusnya kita memperhatikan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita, gitu ya. Dan Petrus melanjutkan, sampai apa? Kamu harus perhatikan sampai apa? Sampai dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, fajar menyingsing. Ya, atau di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, the day dawns. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. The morning star rises in your hearts. Teman-teman, ketika Petrus memakai dua penggambaran ini, ya, the day dawns dan juga the morning star rises in your hearts, dia sedang menunjuk kepada konteks masalah tadi, yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, gitu ya. Ketika pada waktunya Tuhan Yesus datang dan dia betul-betul menyinari hati kita secara utuh, nah disitulah akan semua terang benderang. Disitulah semua akan terbukti bahwa ini bukan nubuatan-nubuatan palsu, bukan janji-janji palsu, bukan ajaran-ajaran palsu. Dengan kata lain, Petrus mau bilang apa, teman-teman? Firman Tuhan mau bilang apa? Kita harus betul-betul terus perhatikan kebenaran firman Tuhan sampai nanti. Bukan cuma untuk hari ini, bukan cuma untuk problem kita di masa pandemi, ya kan? Tapi sampai nanti, sampai Tuhan datang. Setiap hari kita harus betul-betul perhatikan apa yang kita dengar di sekitar kita, apa yang masuk di telinga kita. Bahkan mungkin sekarang apa yang aku ucapkan pun teman-teman harus perhatikan, jangan ada yang salah, begitu ya. Apa yang kita dengar tentang kehidupan kita
dan dalam konteks kita sebagai orang Kristen, harus kita perhatikan benar-benar. Kalau itu memang adalah kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terus bercahaya menerangi kegelapan hati kita. Gitu ya. Nah, tidak sampai di situ, teman-teman. Kemudian Petrus mengatakan, yang terutama, dikatakan di ayat 20-21, setelah kamu tahu bahwa kami ini sebagai pemberita firman makin diteguhkan oleh nubuatan-nubuatan nabi, gitu ya. Nah, kemudian ketika kamu juga harus memperhatikan itu, nah, ketika kamu memperhatikan itu, hal utama apa yang harus kamu perhatikan? Petrus bilang, yang terutama harus kamu ketahui, harus kamu pahami, ya, bahwa dalam nubuatan-nubuatan di kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, teman-teman kalau ingat tadi ya, pengantar dari khotbah ini, mari kita lihat coba firman Tuhan yang selama ini kita terima. Khotbah hari Minggu kah? Gitu ya. Ketika teman-teman dobar mungkin, ketika teman-teman ada kelompok tumbuh bersama, kelompok kecil lain begitu ya, teman-teman dengar khotbah gereja lain mungkin, misalnya atau hamba Tuhan lain. Apa yang kita dengar? Seperti apa firman Tuhan diinterpretasikan, diterjemahkan, dijelaskan kepada kita? Apakah itu ternyata hanya untuk menyenangkan kita? Seperti yang tadi aku bilang ya. Semua itu bisa dipakai untuk menentukan masa depan kita. Semua itu bisa dipakai untuk menyelamatkan kita. Kita dan kita menjadi fokusnya. Sehingga secara disadari atau tidak, kita adalah pribadi utama yang harus menginterpretasi firman. Nah, Petrus menjelaskan di sini bahwa ini salah. Tidak pernah nubuatan-nubuatan, tidak pernah firman Tuhan itu diterjemahkan, diinterpretasi, ditafsirkan menurut pemahaman manusia, menurut pemahaman orang itu sendiri, menurut pemahaman para nabi doang, enggak, menurut pemahaman manusia kita doang, enggak. Tapi firman Tuhan itu adalah dibentuk, ditafsirkan ketika Roh Kudus menuntun manusia. Teman-teman, ini sebuah pemahaman teologi yang sangat penting dan bisa menjadi pagar pikiran kita, pagar hati kita ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pemimpin rohani kita, gitu ya. Apakah betul-betul mereka menafsirkan, mereka memahami firman Tuhan pada dirinya sendiri? Apakah mereka membiarkan Alkitab, firman Tuhan mentafsirkan dirinya sendiri, gitu. Bukan menafsirkan sesuai kemauan mereka. Oh, mereka mau, mungkin ada hamba Tuhan tertentu ya, saya mau jemaat saya pede menghadapi pandemi ini. Mungkin bulan depan mereka sudah cuan lagi bisnisnya, begitu ya. Mungkin yang sekolah di akhir semester bisa selesai nilainya dengan baik tanpa betul-betul belajar, gitu ya. Karena kan kalau online kelas kayak suka ngantuk-ngantuk, gitu ya. Apalagi nggak mesti nyalain video, gitu. Ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, apa yang memagari pikiran dan hati kita? Ya, sehingga tindakan kita itu benar-benar sesuai. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kata Petrus, bukan hanya untuk jemaat waktu itu, bagi juga kita sekarang, bahwa tidak pernah firman Tuhan itu diterjemahkan, ditafsirkan menurut kehendak manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Orang-orang itu menulis dan mereka dituntun oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, teman-teman, kita bisa memahami bahwa semua nubuat, termasuk semua firman Tuhan, harusnya adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Sesuatu yang reliable, dapat kita andalkan. Kita nggak perlu cari-cari lagi dari kitab-kitab mana, gitu ya. Cukup hanya Alkitab yang kita punya. Dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Itu sudah bahan yang cukup Tuhan berikan, guide yang cukup ya untuk kita menghadapi kehidupan dalam musim apapun. Dan tentu saja aku kira tugas setiap hamba Tuhan yang sudah lebih dulu belajar gitu ya, pemimpin-pemimpin rohani untuk membantu kita jemaat untuk menjelaskan ini semua gitu. Dan firman ini yang dapat dipercaya, setidaknya ada dua hal yang bisa kita pelajari untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ini firman, nubuatan-nubuatan, isi firman Tuhan yang dapat diharapkan. Ini bukan janji palsu. Dan kalau kita melihat di Perjanjian Lama, ya, karena ini konteksnya Petrus, dia mencoba mengutip nubuat Perjanjian Lama, gitu ya. Bukankah juga diingatkan bahwa ada loh, suatu saat kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bukan omong kosong, ini bukan janji palsu.
Ya. Sesuatu yang dari zaman Nabi Yesaya sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan kemudian dikutip kembali oleh Yohanes di kitab Wahyu. Persis, sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Bahkan Yohanes itu waktu itu bilang, dia tuliskan, lihatlah, inilah langit yang baru dan bumi yang baru. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini harusnya menjadi firman yang dapat kita harapkan. Kalau di dalam konteks nubuat juga, ini sesuatu profesi yang bisa kita harapkan. Bukan khotbah, bukan words of encouragement gitu ya, kata-kata penguatan yang abal-abal dari mungkin hamba Tuhan tertentukah, pendeta tertentukah yang berkata, tenang saja, yang penting kita nggak usah banyak-banyak apa-ngapain, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Bulan depan kamu akan cuan, gitu ya. Kamu tidak perlu takut, sembunyi saja seperti Yunus sembunyi di perut ikan, gitu ya. Apakah itu sesuatu yang benar? Gitu. Yang benar, yang membawa pengharapan buat kita adalah ini. Ketika suatu saat nanti, Tuhan akan datang dalam kepenuhannya, dan ada langit dan bumi yang baru. Dan itu terus kita harapkan sampai sekarang. Makanya tadi Petrus bilang, harus terus perhatikan sampai Tuhan datang kembali. Dan teman-teman, tidak hanya pengharapan yang diberikan oleh firman Tuhan, tidak hanya pengharapan yang ada di dalam nubuat-nubuat, tapi juga ada penghakiman. Dan ini harusnya membuat kita hati-hati dengan kehidupan kita, teman-teman. Ya. Di dalam kitab yang sama, kitab Yesaya, pasal 66 dikatakan bahwa sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikian keturunanmu, namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Semua ini akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Teman-teman, Tuhan tidak hanya berfirman akan sebuah pengharapan, tapi ada penghakiman juga yang membuat kita harusnya berhati-hati menjalani kehidupan. Harusnya membuat kita betul-betul berhati-hati apa sih yang kita dengar, apa yang kita terima, apa yang membentuk kerohanian kita, apa yang membentuk kehidupan kita. Karena apa? Suatu saat nanti semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kalau kita ditemukan, kita adalah orang-orang yang memberontak di hadapan Tuhan, kita hidup dengan tidak taat, seenak-enaknya di hadapan Tuhan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, begitu ya, termasuk para pemimpin rohani, maka semuanya itu akan menjadi kengerian. Penghakiman yang diterima akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Jadi bayangkan ini ya, kalian silakan berimajinasi sendiri ya, lihat bangkai, lihat orang-orang yang mati, melihat api yang tidak akan pernah padam, sesuatu yang mengerikan. Ada penghakiman, teman-teman. Tidak hanya ada pengharapan, tapi juga ada penghakiman. Nah, teman-teman, ini firman Tuhan yang aku coba jelaskan kepada kita semua. Dan aku harap kita memahami ini. Firman Tuhan adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Keutuhan firman Tuhan, otoritas firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu membawa pengharapan bagi kita, sekaligus penghakiman. Nah, bagaimana kita merespon di dalam konteks kehidupan kita masing-masing? Apakah kita masih mau main-main dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih mau mencari yang lain, firman yang lain, kata-kata yang lain, begitu ya? Atau kita mau stick to the end kepada kebenaran firman Tuhan? Firman yang betul-betul mengatakan ada pengharapan buat kamu. Musim ini pasti akan berlalu, gitu. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Suatu saat nanti secara penuh aku akan bersama-sama dengan kita semua. Akan bersama-sama dengan Allah, akan bersama-sama dengan kita. Tapi hati-hati. Jalani kehidupanmu dengan hati-hati, karena akan ada penghakiman yang menanti kita semua. Teman-teman, apa respon kita? Maukah kita kembali betul-betul percaya kepada kebenaran firman Tuhan, atau masih mencari yang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini dengan gentar dan takut. Kami takut dengan kehidupan kami takut dengan masa depan kami, tapi Tuhan kiranya tolong kami. Tuhan, dengarlah setiap keluh kesah kami, pergumulan kami, dan kiranya firman-Mu yang berotoritas itulah yang akan menuntun kami. Tuhan, kami hidup di tengah musim kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami bahkan tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Ada banyak sekali bencana, belum selesai satu pandemi, ada bencana yang lain.
ada kesulitan yang lain, ada penderitaan yang lain. Tapi satu harapan kami adalah firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu yang akan tetap melaksanakan apa yang akan Tuhan kehendaki bagi setiap kami semua. Dan itulah yang menjadi pegangan kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mungkin mencari-cari dari yang lain. Kami lebih senang mendengar apa yang menyenangkan hati kami. Kami lebih senang untuk belajar apa yang lebih menguatkan kami hanya secara materi. Tuhan ampuni kami ketika kami tidak mencari Tuhan, ketika kami tidak mau betul-betul percaya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan ketika firman-Mu juga mengingatkan kami harus hati-hati di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan terus memperhatikan kami. Ada penghakiman yang akan Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan di masa-masa seperti ini adalah baik bagi kami untuk sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh melihat bahwa kebenaran dan keadilan Tuhan tidak pernah pudar dalam kehidupan kami. Dan itulah yang menjadi harapan kami. Tuhan tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian, rangkaian liturgi yang boleh dinaikkan. Kiranya itu juga boleh membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan biarlah saat ini ketika ibadah kami akan berakhir, kami boleh pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sempurna dari Bapa kita di surga, kasih penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan pimpinan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman.